Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Ella Purwati. Di video kali ini aku mau share tips sukses interview kerja atau wawancara kerja. Nah, jadi aku pelajarin materi ini dari Skill Academy by Ruang Guru. Jadi aku beli pelatihannya itu dari program prakerja. Dikarenakan gak semuanya itu beruntung ya bisa dapet program prakerja. Nah, jadi di sini aku mau share sama kalian. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bantu support channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru aku. Do you wanna know? Oke teman-teman, karena ini tuh panjang banget kalau misalnya harus dijelasin. Jadi di sini aku akan kayak ngebacain lagi aja. Mungkin sedikit aja yang aku jelasin. Langsung aja ke pembahasan yang pertama. Kenapa wawancara itu penting? Nah, di sini aku bacain. Jadi wawancara itu penting. Yang pertama untuk kandidatnya, yang kedua adalah untuk perusahaan. Nah, di sini poin-poin yang penting untuk kandidatnya. Yang pertama, untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, memberikan kesan menarik pada saat wawancara. Yang ketiga, mengetahui detail pekerjaan. Yang keempat, bertanya kepada perusahaan. Nah, wawancara juga penting untuk perusahaan. Yang pertama, karena karyawan itu merupakan investasi kantor. Kenapa sih disebut investasi kantor? Iya dong, tentunya perusahaan juga nggak mau rugi kalau misalnya mendapatkan karyawan yang asal-asalan atau nggak bisa dipercaya atau mungkin nantinya bakal merugikan perusahaan. Yang kedua yaitu wawancara penting untuk mengetahui apakah orang tersebut cocok atau tidak bekerja. Nah, maksudnya ya tentunya mereka juga nyari karyawan yang cocok. Oh, ini orang ini cocok nih di bidang ini. Oh, orang ini nggak cocok nih di bidang ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi wawancara itu kayak apa ya, simbiosis lagi. Jadi saling menguntungkan gitu lah ya. Untung untuk kalian, untung juga untuk perusahaan. Karena perusahaan juga harus nyari yang sesuai dan cocok menurut kriteria yang dicari, dan karyawan juga tentunya kalian juga harus pilih-pilih dong ya, perusahaan itu cocok nggak sih buat kalian, kayak gitu. Hal-hal yang harus diperhatikan interviewer. Yang pertama yaitu melakukan verifikasi data CV. Yang kedua, memastikan kandidat adalah orang yang tepat dengan budaya perusahaan. Yang ketiga, memastikan kandidat dan perusahaan memiliki ekspektasi yang sama. Yang pertama, yaitu melakukan verifikasi data CV. Takutnya CV yang kalian kasih itu sama interview itu beda gitu dengan ekspektasinya. Itu benar gak sih kalian tuh nulis misalnya pintar bahasa Inggris, tapi ternyata kalian tuh bohong. Nah, kayak gitu ya maksudnya verifikasi CV. Terus yang kedua, memastikan kandidat adalah orang yang tepat dengan budaya perusahaan. Misalnya perusahaan itu punya jam kerja dari mulai masuk kerjanya tuh jam 7, pulang misalnya sampai jam 2. Sedangkan kalian tuh nggak sanggup kalau misalnya kerja masuk jam 7 terlalu pagi, misal ini contoh ya. Kemudian pulangnya jam 2 terlalu siang, atau misalnya kayak gimana lah itu contohnya aja ya. Nggak cocok kayaknya. Nah, itu yang maksudnya budayanya, yang disebut kayak budayanya itu. Jadi kebiasaan di pabrik itu kayak gimana, apakah kalian mampu atau cocok sama kalian gitu dengan budaya yang ada di pabriknya atau di perusahaan itu. Memastikan kandidat dan perusahaan memiliki ekspektasi yang sama. Nah, jadi kayak perusahaan contohnya misalnya perusahaannya akan menggaji kalian misalnya 3 juta sebulan. Nah, kalian tuh mau nggak sih 3 juta, atau misalnya gajinya tuh kurang ya kalau misalnya 3 juta. Misalnya kerja Senin sampai Sabtu gajinya cuma 3 juta gitu, misalnya kurang, sedangkan aku misalnya misal ya ini mah D3 nggak sesuai banget gitu. Nah, itu jadi kalian bisa mempertimbangkan di saat wawancara. Makanya wawancara pekerja itu penting banget buat kedua belah pihak.
Nah, dari situlah kita jadi paham ya, karena wawancara itu penting banget buat kedua belah pihak. Interview. Hal yang diperhatikan oleh interviewer. Hal yang diperhatikan oleh interviewer. Yang pertama, kualitas dari jawaban kandidat. Yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, sikap dan kepribadian kandidat. Yang keempat, kepercayaan diri. Yang kelima, penampilan. Oke, selanjutnya, siap bekal sebelum wawancara kerja. Jadi kalian tuh harus menyiapkan bekal. Nah, poin-poin yang pertama untuk jauh-jauh hari sebelum interview, kalian di sini yang pertama adalah do your homework. Jadi lakukan pekerjaan ini di rumah. Wawancara kerja ya, seperti yang tadi aku sebutin, kalian tuh harus latihan menjawab pertanyaan. Jadi kalian searching aja di Google tuh banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bakal muncul di saat interview. Nah, setelah itu kalian bikin aja tulis listnya pertanyaan apa aja, kemudian kalian coba menjawab ya teman-teman. Kalian tulisin tuh, karena nantinya tulis terus hafalin kalimat per kalimatnya. Nah, itu akan membantu kalian nantinya biar nggak terbata-bata saat ditanya dan nggak banyak mikir gitu pas ditanya. Pertanyaan yang akan ditanyakan kepada interviewer. Tadi contohnya, kalau misalnya kalian mau nanyain gaji ya silakan, mau nanyakan jam kerja silakan. Pokoknya yang berhubungan dengan pekerjaannya. Yang keempat adalah plan your journey. Jadi rencanakan perjalanan kalian. Contohnya kayak gini ya. Misalnya kalian lihat dulu nih jarak tempuh dari rumah kalian ke perusahaan tersebut tuh kira-kira memakan waktu berapa menit. Nah, itu bisa kalian cek di Google, kira-kira misalnya 30 menit nih, misalnya di Google. Kalian persiapkan waktu 1 jam sebelumnya kalau bisa gitu ya. 1 jam, setengah jam sebelumnya itu kalian harus udah berangkat. 1 jam atau setengah jam sebelumnya itu kalian harus sudah berangkat. Jadi jangan sampai kalian itu belum tahu tempatnya, treknya tuh kayak gimana, nanti kalau macet gimana. Intinya kalian tuh jangan sampai kesiangan pas wawancara kerja. Yang kedua ada persiapan malam sebelumnya. Yang tadi kan jauh-jauh hari, dan yang ini malam sebelumnya. Harus tidur yang cukup, tetap tenang, karena kan sebelumnya kalian udah belajar gitu beberapa hari, atau misalnya kemarinnya udah belajar. Tetap tenang. Yang ketiga, siapkan CV yang sudah dicetak. Jadi meskipun kalian udah ngirim lamaran kerja, tapi kalian bawa lagi aja. Persiapkan pakaian yang digunakan saat wawancara. Kemudian yang kelima aku tambahin juga, persiapkan juga persyaratan yang diminta oleh perusahaan ya teman-teman. Selanjutnya, penting dilakukan saat tiba di tempat wawancara. Hal yang harus dilakukan saat tiba di tempat wawancara, yang pertama, datang lebih awal. Seperti yang tadi, jadi kalian harus rencanakan dulu perjalanannya itu berapa lama, memakan waktu berapa lama, jangan sampai kesiangan ya teman-teman. Menunggu secara profesional, jadi sabar aja. Misalnya kalau ngantri interviewnya, atau misalnya belum datang aja interviewernya. Kemudian cek kembali persiapan diri, dicek ya, jangan sampai ada yang ketinggalan apa yang diminta perusahaan. Kemudian berikan kesan pertama yang terbaik. Dah gitu. Selanjutnya ini adalah sapaan yang profesional. Nah, lebih dulu menyapa interviewer dan menjabat tangannya. Yang kedua, kontak mata pada saat menyapa. Jadi jangan sampai saat interview itu kalian nunduk aja gitu ya, kayak yang takut gitu. Jadi harus kelihatan cool gitu ya. Yang ketiga, pastikan sudah dipersilakan duduk terlebih dahulu oleh interviewer. Ya paham lah ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak disuruh duduk terus, kalian tanya, boleh saya duduk? Kayak gitu ya. Prinsip menjawab pertanyaan wawancara. Yang pertama, klarifikasi pertanyaan yang diberikan. Posisikan diri sebagai interviewer. Nah, maksudnya jadi kalian tuh kalau ngejawab pertanyaan harus yang bisa dimengerti oleh interviewer, karena belum tentu apa yang kalian ngerti interviewernya tuh ngerti. Jangan kalian menjelaskan seolah-olah si interviewer itu ngerti apa yang kalian maksud gitu. Kemudian hindari topik yang tidak perlu dibahas. Yang kelima, gunakan bahasa yang jelas dan padat. Minta feedback.
Ketujuh, fokuslah jawaban pada kualifikasi yang dicari perusahaan. Oke, yang keempat adalah STAR method atau metode untuk menjawab pertanyaan saat wawancara. Nah, yang pertama adalah situasi, yang kedua adalah task atau tujuan yang ingin dicapai, kemudian yang ketiga adalah action, yang keempat adalah result atau hasil yang dicapai. Biasanya kalian gunakan metode ini untuk pertanyaan apa pencapaian kalian saat misalnya kerja di PT Sanbe Pharma. Oke, jadi kalian di sini perlu banget kalau menurut aku bikin rangkuman dulu dari mulai situasinya apa, kemudian taksnya itu apa atau tujuannya itu apa. Yang ketiga, aksinya kalian tuh lakukan apa sih untuk mencapai tujuan tersebut, dan hasilnya jadi bagaimana. Kayak gini, di sini aku udah bikin rangkuman tentang pencapaian selama kerja menjadi QA administrasi misalnya ya. Jawabannya kayak gini. Di sini aku baca ya, teman-teman. Jadi, pada waktu itu, waktu saya kerja di PT Sanbe Pharma, saya akan kerja sebagai QA administrasi yang mereview dokumen produksi. Sulit untuk mencari dokumen produksi atau batch record. Banyak yang nanyain dokumen batch record itu ke departemen QA, terutama ke QA administrasi. Sedangkan QA administrasi nggak tahu semua batch yang dibikin oleh produksi, apalagi posisi dokumen tersebut ada di mananya gitu ya, karena nggak semua dokumen itu dipegang sama QA. Nah, jadi gimana sih caranya supaya kalau ada yang nanyain batch record itu gampang nyarinya. Jadi pada waktu itu QA itu belum mengarsip dokumen produksi, jadi masih banyak berceceran, berkeliaran di mana aja si dokumen tersebut itu. Jadi saya berinisiatif untuk bikin daftar atau list nomor batch record dari awal mula produksi sampai dengan hari terakhir produksi di komputer ya. Jadi bikin list di komputer kayak gitu, karena emang sebelumnya QA itu nggak pegang komputer, QA admin itu nggak pegang komputer pada waktu itu. Jadi benar-benar kalau saat ada yang nanyain batch record atau dokumen produksi itu, kita tuh benar-benar ngeliat secara manual di logbook atau di buku. Aku bikin list nomor batch daftar tersebut. Jadi aku di sana nanyain hampir ke semua departemen, aku tanyain apakah dokumen ini ada di sini, apa dokumen ada di sini atau di mana gitu, aku nanyain. Sampai akhirnya aku ketemu, oh dokumen tersebut ada di departemen anu misalnya kayak gitu ya. Sampai akhirnya setelah aku bikin daftar list dokumen produksi atau batch record itu, jadi kalau misalnya ada yang nanyain batch record atau dokumen produksi, gampang banget nyarinya, tinggal dicari, dilihat aja di komputer, tinggal diklik posisinya ada di mana kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang sering muncul dalam wawancara kerja. Yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Di sini ada tujuan, terus tips menjawabnya ya. Tujuan interviewer untuk menanyakan pertanyaan itu adalah melihat gambaran kepribadian kandidat. Yang kedua adalah mengetahui pengalaman kerja kandidat. Nah, jadi kalian jawab aja kalau misalnya kalian udah punya pengalaman kerja. Yang ketiga, mengetahui kemampuan berkomunikasi kandidat. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, kalian tuh harus banyak berlatih supaya kalau misalnya ditanya oleh interviewer, kalian tuh nggak terbata-bata saat menjawab. Tips menjawab, pastikan jawaban tidak terlalu singkat. Pastikan jawaban tidak terlalu singkat. Jelaskan detail pengalaman kerja dengan menyebutkan posisi, tanggung jawab pekerjaan, dan tempat kerja. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah Anda memiliki pengalaman organisasi dan apa tanggung jawab Anda? Nah, ini tujuan interviewer adalah mengetahui pengalaman organisasi kandidat dan tanggung jawab yang dipegang. Jadi tips menjawabnya, sebutkan nama organisasinya, posisi dan tanggung jawab yang dipegang. Selanjutnya, jika ada lebih dari satu organisasi, ceritakan secara berurutan. Jika ada banyak organisasi, lakukan filter. Jadi kalau misalnya ada 5 organisasi yang pernah kalian ikuti, kalian untuk menjelaskannya,
kalian jelaskan aja satu organisasi yang menurut kalian itu relevan banget sama dengan pekerjaan yang sekarang kalian dituju gitu. Jadi yang terbaik aja, pilih aja satu yang terbaik, kalian jelaskan di organisasi tersebut tuh kayak gimana. Selanjutnya, bagaimana Anda mengatasi masalah yang terjadi dalam organisasi? Tujuan interviewer untuk menanyakan hal ini adalah mengetahui kemampuan kandidat memecahkan masalah. Terus yang kedua, mengetahui kemampuan kandidat mengelola hubungan dengan tim. Yang ketiga, mengetahui solusi atau perubahan yang dicapai kandidat. Jadi, dengan tujuan interviewer yang kalian ketahui, kalian tuh bisa menjawab ya. Harusnya kalian bisa menjawab dengan melihat tujuan-tujuan interviewer. Maksudnya nanyain itu tuh buat apa gitu. Tips menjawabnya, hindari berasumsi. Jadi yang berasumsi. Nah, gunakan STAR method. Nah, di sini kalian bisa menjawabnya menggunakan metode STAR method yang tadi aku sebutin ya teman-teman. Pertama, situasinya apa, kemudian yang kedua tujuan yang ingin dicapainya apa, kemudian langkah-langkah yang diambil atau actionnya gimana, yang terakhir resultnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah ceritakan pengalaman yang paling membuat Anda bangga. Tujuan interviewer menanyakan adalah satu, untuk mengetahui bagaimana cara kandidat menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, dapat mengambil pelajaran dari masalah tersebut. Yang ketiga, menjadikan masalah tersebut sebagai pencapaian yang membanggakan. Oke, tips menjawabnya adalah ceritakan secara spesifikasi masalah yang dihadapi hingga mendapat pencapaian itu. Ini juga sebenarnya bisa pakai STAR method. Pokoknya kalian bikin rangkuman tentang jawaban yang akan nanti kalian jawab saat menerima pertanyaan kayak gini. Tapi rangkum ya, jangan terlalu panjang gitu sampai 1 jam kalian ngejelasin. Hubungkan dengan nilai-nilai hidup Anda. Terus tips yang ketiga, jelaskan hal yang Anda pelajari dari pencapaian tersebut. Oke, pertanyaan yang kelima, gambaran diri Anda di masa depan. Nah, tujuannya mengetahui rencana jangka panjang kandidat. Kemudian mengetahui bahwa kandidat orang yang goal oriented, realistic, ambisius, dan mempunyai keinginan untuk maju. Mengetahui relevansi goal kandidat dengan pekerjaan yang ditawarkan. Tips menjawabnya, jangan mengesankan bahwa ini merupakan pekerjaan short team. Berikan jawaban yang spesifikasi dan targeted. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan Anda dengan rekan kerja Anda atau atasan? Tujuannya adalah mengetahui kemampuan interpersonal kandidat. Yang kedua, mengetahui kemampuan kandidat bekerja dalam tim. Tips menjawabnya, ceritakan pengalaman Anda mengatasi konflik. Yang kedua, menceritakan upaya Anda menjaga hubungan kerja. Yang ketiga, jangan menjelek-jelekan perusahaan atau rekan kerja Anda. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki pengalaman memimpin? Nah, ini tujuannya untuk mengetahui potensi dan kemampuan memimpin kandidat. Nah, untuk tipsnya gunakan metode STAR method yang tadi ya, kalian bisa gunakan saat menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya, apakah yang Anda ketahui tentang posisi ini? Mengetahui pemahaman kandidat tentang deskripsi pekerjaan. Tips menjawab, pahami deskripsi pekerjaan sebelum melamar. Nah, jadi kalian tuh harus pahami dulu. Kalian tuh misalnya panggilan kerja sebagai OB. Nah, OB itu ngapain aja? Kalian harus tahu kerjaannya tuh kira-kira apa aja. Terus jawab dengan nada rendah hati dan klarifikasi apa yang sudah Anda ketahui. Maksudnya klarifikasi, bener nggak sih kerjaannya gini-gini. Takutnya kan beda gitu antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain tuh. Kalau misalnya departemen ini tuh kerjanya kayak gini, ternyata di departemen ini kerjanya kayak gini. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Pertanyaan selanjutnya, kenapa perusahaan harus memilih Anda? Nah, ini yang harus kalian bisa menjawabnya. Silakan kalian pikirkan jawabannya. Tujuan interviewer untuk menanyakan hal tersebut adalah mengetahui kemampuan kandidat melaksanakan seluruh tanggung jawab pekerjaan. Tips menjawab pertanyaannya adalah, jelaskan Anda menguasai keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, tunjukkan Anda cocok dengan kultur perusahaan. Yang ketiga, tunjukkan Anda siap segera bergabung. Yang keempat, tunjukkan nilai dan pengaruh positif yang bisa Anda berikan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda resign? Ini kalau misalnya kalian udah memiliki pengalaman pekerjaan, ini pertanyaan ini pasti akan keluar. Mengetahui jika sebelumnya kandidat memiliki masalah. Nah, rata-rata setiap orang yang resign dari pekerjaannya pasti ada masalah dong, sebut. Entah itu masalah pribadi atau misalnya masalah di perusahaan tersebut. Nah, ceritakan dengan jujur, jika ada masalah berikan alasan tidak akan diulangi. Jadi misalnya kalian tuh resign gara-gara misalnya berantem sama teman kerjanya nih, jadi sebel kalian sama teman kerjanya. Nah, kalian ceritakan aja dengan jujur, tapi kalian harus kasih tahu sama kalian, ya saya nggak akan ngelakuin itu karena itu kebodohan dan lain sebagainya gitu ya. Saya juga menyesal. Pertanyaan selanjutnya, mengapa tertarik dengan perusahaan ini? Tujuan interviewer mengetahui pengetahuan kandidat tentang produk bisnis perusahaan. Nah, seperti yang tadi aku sebutin, jangan sampai kalian tuh nggak tahu kalau misalnya kalian ngelamar di perusahaan tersebut tapi kalian tuh nggak tahu nantinya bakal jadi apa, kerjanya kayak gimana. Nah, itu harus dipahami sebelumnya ya teman-teman. Tips menjawabnya, ceritakan hal spesifikasi yang ingin Anda pelajari. Kemudian yang kedua, ceritakan jika Anda ingin belajar dari para ahli di perusahaan tersebut. Yang ketiga, jangan menyebutkan gaji atau benefit. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan, mengapa tertarik dengan perusahaan ini? Karena gajinya gede. Nah, itu katanya nggak boleh ya teman-teman jawab kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa gaji yang Anda harapkan? Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kandidat menilai diri dan kemampuannya. Terus tips menjawabnya, ceritakan gaji saat ini dan level pekerjaan Anda. Yang kedua, ceritakan jika ada harapan kenaikan gaji dan alasannya. Yang ketiga, riset tentang kisaran gaji pada level pekerjaan Anda. Jadi harus tahu juga ya kisaran kerja kayak gitu di departemen itu tuh gajinya berapa sih kira-kira kayak gitu ya. Oke, jadi itu adalah hal-hal yang nantinya bakal ditanyakan pada kandidat ya teman-teman. Selanjutnya, tunjukkan antusiasme dengan menanyakan hal yang tepat. Yang pertama, tanyakan soal kultur perusahaan. Yang kedua, tanyakan ekspektasi perusahaan tentang posisi yang dituju. Maksudnya perusahaan tuh pengen seorang kandidat tuh yang kayak gimana sih gitu yang dicarinya. Tanyakan kapan posisi harus terisi. Tanyakan progress follow up. Selanjutnya, pertanyaan dan kesalahan yang harus dihindari saat wawancara. Yang pertama adalah negosiasi gaji. Jadi jangan sampai nego ya kalian masalah gaji. Kedua, pertanyaan yang menunjukkan niat tidak disiplin. Selanjutnya, pertanyaan yang menunjukkan bahwa Anda kurang melakukan riset. Jadi, misalnya kalian tuh nanyain pertanyaan kayak gini. Bu, OB itu apa ya kerjanya? Nah, sebenarnya pertanyaan itu bisa ditanyain sama kalian, tapi bahasanya itu dengan bahasa yang tepat. Jadi kalian tuh seperti yang tadi, jadi bahasa klarifikasi. Kalian tuh tahu kalau OB itu misalnya kerjanya bersih-bersih atau ngepel misalnya ya. Kalian pastikan lagi, Bu, OB itu apakah pekerjaannya Bu, apakah nantinya kalau saya diterima di perusahaan ini
sebagai OB, apakah kerjaannya yaitu ngepel atau bersih-bersih kayak gitu Bu? Apakah seperti itu? Nah, gitu pertanyaannya. Jadi harus diperbaiki kalimat menanyakannya. Jangan sampai kalian tuh nanya ini tuh kayak bener-bener kalian tuh nggak tahu. Tapi lebih ke verifikasi ya teman-teman. Memastikan apa yang kalian ketahui itu apakah sesuai dengan yang ada di perusahaan kayak gitu. Pertanyaan yang konfrontasi, ofensif. Kalian cari aja jawabannya apa yang dimaksud. Oke, selanjutnya adalah kesalahan umum. Yang pertama, tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perusahaan atau interviewer. Kalian harus pelajari perusahaan tersebut tuh kayak gimana, terus orang yang akan menginterview kalian tuh kayak gimana ya. Yang kedua, tidak melakukan kontak mata. Jadi kalian kalau misalnya saat interview harus ngelihat gitu, saling berpandangan gitu ya teman-teman. Apalagi saat menjawab pertanyaan. 3. Nada bicara yang terkesan defensif atau ofensif. Oke, kalian cari aja jawabannya. Yang keempat, terlalu banyak mencari-cari alasan atau justifikasi atas kejadian di masa lalu. Yang kelima, tampak lemas. Jadi kayak lapar, kayak yang nggak semangat. Jadi harus kayak yang cool gitu ya. Yang keenam, berbohong. Jadi jangan sampai berbohong ya. Nantinya bakal ketahuan. Oke, yang selanjutnya. Cara melakukan follow up, negosiasi penawaran kerja, dan menghadapi penolakan. Hal yang perlu dilakukan setelah wawancara kerja: mengucapkan terima kasih, melakukan follow up, melakukan negosiasi penawaran kerja. Selanjutnya, cara melakukan follow up: tidak berlebihan dalam bertanya, tidak terlalu sering, menghubungi di waktu yang tepat. Selanjutnya, berkomunikasi dengan sopan. Hal yang bisa dinegosiasikan dalam penawaran kerja. Yang pertama, gaji. Knowing your value. Pastikan benefit lainnya. Kedua, tanggal bergabung. Nah, misalnya kalian tuh masih kerja di suatu perusahaan nih, baru bisa resign tanggal 20, sedangkan itu masuk kerja harus tanggal 19. Nah, kalian bisa nego, Pak, bisa nggak sih kalau saya tuh masuk kerjanya nanti kalau misalnya keterima tanggal 21 aja, kayak gitu ya. Yang maksudnya negosiasi tanggal bergabung. Tips menerima rejection letter. Jadi kalau misalnya kalian menerima surat penolakan lamaran kerja, yang pertama, tetap tenang, ucapkan terima kasih, tanyakan alasan penolakan untuk refleksi diri. Jadi kita tuh tahu kekurangan kita tuh di mana. Yang selanjutnya, jadikan kesempatan untuk mengevaluasi diri ya gitu. Nah, udah kira-kira segitu aja yang bisa aku bahas. Sebenarnya ini masih banyak banget slide-nya. Semoga video ini tuh bisa bermanfaat banget buat kalian. Kalau pengen lebih jelasnya lagi, kalian bisa belajar tips sukses wawancara kerja di Skill Academy. Jadi harganya itu aku beli waktu itu kisaran berapa ya? Aku lupa. Beli kelasnya itu harganya kurang lebih 300 ribuan. Nah, jadi segitu aja yang bisa aku bahas buat kalian. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian. Mohon maaf banget Kalau misalnya kurang jelas atau misalnya kalian gak begitu paham dengan apa yang aku jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.